Setiap hari, kita tanpa sadar bersentuhan dengan berbagai benda seperti botol plastik, wadah makanan, bahkan struk belanja. Semua tampak biasa dan aman digunakan. Namun, belakangan ini, semakin banyak produk yang menampilkan label BPA-free sebagai tanda bahwa mereka tidak lagi menggunakan bahan kimia tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Taufikur Rahman, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai toksikologi bisphenol A atau yang biasa kita kenal sebagai BPA. Bisphenol A atau disingkat BPA adalah senyawa kimia organik dengan rumus C15H16O2 yang merupakan turunan dari senyawa fenol dan aseton. Secara fisik, BPA adalah padatan kristal yang biasanya berupa serpihan atau bubuk berwarna putih hingga kecoklatan muda dengan bau fenolik yang ringan. Nah, BPA ini adalah bahan kimia industri yang sangat penting digunakan dalam volume besar secara global, yang diantaranya berperan untuk membentuk plastik polikarbonat yang keras, bening, dan tahan pecah, seperti pada botol minum, dan juga resin epoksi yang merupakan bahan pelapis yang keras dan protektif yang ditemukan pada perekat, cat, dan pelapis lantai. Dapat dilihat pada lembar MSDS atau Material Safety Data Sheet ini, penggunaan bisphenol A sendiri hanya ditujukan pada zat kimia pada laboratorium dan pembuatan bahan-bahan yang teridentifikasi, dan tidak digunakan untuk medikal ataupun penggunaan rumah tangga lainnya. Nah, mengapa BPA sendiri dapat menjadi bahaya? Perlu diketahui, BPA ini adalah salah satu senyawa yang senoestrogen, yang berarti ia memiliki struktur yang cukup mirip dengan hormon estrogen yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi, efek buruk pada pengembangan janin, dan juga peningkatan resiko kanker tertentu. Nah, BPA sendiri dapat mengalami proses leaching atau terlepas dari produk plastik atau resin epoxy, terutama ketika produk dipanaskan, dicuci, ataupun terkena cairan asam yang menyebabkan potensi untuk tercampur pada makanan dan minuman. Pada lembar safety data sheet-nya sendiri, terdapat beberapa simbol yang menunjukkan globally harmonized system yang menunjukkan bahaya BPA ini sendiri. Yang pertama adalah health hazard, yaitu bahaya terhadap kesehatan kronis yang menunjukkan bahwa bahan dapat menyebabkan gangguan serius terhadap kesehatan manusia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah the exclamation mark yang menunjukkan bahwa bahan dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, atau sistem pernapasan, serta dapat menimbulkan reaksi alergi kulit. Selain itu, BPA sendiri dilabeli sebagai salah satu bahan yang korosif yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada kulit, mata, atau jaringan hidup, dan bisa juga bersifat korosif terhadap logam. Nah, BPA sendiri dilabeli sebagai salah satu senyawa yang berbahaya bagi lingkungan, yang sangat beracun bagi organisme air, dan dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada lingkungan perairan. Penanganan BPA sendiri diperlukan prosedur yang ketat agar meminimalisirkan dampak paparan dari BPA ke kesehatan dan lingkungan. Nah, BPA seringkali ditemukan dalam bentuk bubuk sehingga jika terhirup, kita harus memindahkan korban ke udara segar dan jaga agar tetap nyaman saat bernapas. Jika terdapat kesulitan bernapas pada korban, diharuskan untuk memberikan oksigen dan menghubungi tenaga ahli atau dokter. Nah, BPA sendiri juga berbahaya jika terkena kulit. Cara penanganannya sendiri, korban harus melepaskan pakaian yang terkontaminasi dan mencuci kulit yang terkena paparan dengan sabun dan air yang banyak. Nah, jika serbuk BPA sendiri terkena mata, kita harus membilas mata dengan hati-hati menggunakan air selama beberapa menit. Dan jika korban memakai lensa kontak, maka diharuskan juga untuk melepaskan lensa kontak jika mudah dilakukan. Jika tertelan serbuk BPA, jangan memaksakan muntah dan jangan memberikan apapun ke orang yang tidak sadarkan diri. Dan sesegera mungkin membilas mulut dan segera mencari perhatian medis. Dalam penanganan bahan kimia ini, kita harus menghindari terbentuknya debu dan aerosol, serta jangan menghirup uap atau debu BPA, dan juga memakai alat pelindung diri yang lengkap. Serta dalam penyimpanannya sendiri, BPA sendiri harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik, serta menjauhkannya dari panas dan oksidator kuat, serta menyimpan di tempat area yang terkunci agar tidak mudah diakses. Nah, untuk penanganan limbahnya sendiri, limbah BPA itu tidak boleh dibuang pada saluran air atau tanah. Dan juga limbah harus dikirim ke perusahaan pengelola limbah B3 berlisensi yang dapat dimusnahkan melalui insinerator kimia yang dilengkapi afterburner.
Jika terjadi tumpahan BPA dalam bentuk padatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah isolasi area tumpahan dan evakuasi personel yang tidak perlu atau tidak terlindungi. Lalu selanjutnya, petugas penolong harus selalu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, termasuk perlindungan pernapasan yang sesuai. Nah, langkah selanjutnya adalah mencegah kontaminasi pada saluran air, tanah, atau selokan, dan menjauhkan bahan dari tumpahan air hujan. Untuk pembersihan limbahnya sendiri, kita diharuskan untuk mengambil tumpahan dalam bentuk padatan secara mekanis, menempatkan bahan yang terkumpul dalam wadah yang sesuai dan tutup rapat untuk pembuangan, serta membersihkan sisa-sisa dan cuci area tumpahan dengan air. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.